Pertanyaan gue adalah, siapa yang ikut mereka pada saat melakukan pendakian? Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di channel YouTube Info Mas Dedi. Nah, ini adalah video pertama aku di tahun 2021. Dikarenakan aku lagi sibuk-sibuknya bekerja, jadi aku nggak sempet untuk buat video untuk aku upload di channel YouTube ini. Nah, untuk video kali ini gue akan membahas tentang sebuah kisah ataupun beberapa misteri yang terdapat di sebuah tempat di Indonesia. Jadi untuk kalian penasaran, kalian wajib banget untuk subscribe channel YouTube aku. Agar apa? Agar kalian gak ketinggalan konten-konten Info Mas Dedi yang selanjutnya. Subscribe. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas tentang beberapa kisah misteri yang terdapat di Gunung Semeru. Nah, siapa sih yang gak kenal Gunung Semeru? Gunung Semeru adalah sebuah gunung yang terletak di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Dan gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Gunung ini termasuk dalam gunung tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci dari Sumatera dan Gunung Rinjani dari Nusa Tenggara Barat. Gunung Semeru memiliki tinggi kurang lebih 3.676 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung ini termasuk gunung yang masih aktif dari tahun 1967 sampai 2021 ini guys. Walaupun gunung ini termasuk gunung yang aktif, tetapi gunung ini selalu menjadi incaran bagi para pendaki untuk melakukan pendakian ke puncak Mahameru. Jadi Gunung Semeru ini termasuk dalam hutan lindung yang diberi nama Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah guys, walaupun gunung ini selalu menjadi incaran bagi masyarakat ataupun bagi para pendaki di Indonesia, nyatanya gunung ini memiliki beberapa kisah misteri yang terdapat di dalamnya. Jadi untuk kalian penasaran, kalian harus nonton video ini sampai habis. Di gunung ini juga pernah diangkat sebagai sebuah film yang berjudul 5 cm, kisah persahabatan 5 seorang pemuda yang melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Tanjakan Cinta. Hah? Kenapa namanya Tanjakan Cinta, tak? Itu dua sisi bukitnya mirip lambang cinta. Terus kalau selama kita naik bukit itu, dan kita terus pikirin orang yang kita cintai, nantinya semua mimpi tentang cinta lo bakalan terwujud sama dia. Tapi ada syaratnya. Selama naik, lo nggak boleh sekalipun nengok ke bawah. Serius lo, tak? Nggak tahu ya. Itu udah jadi mitos di Mahameru. Namanya juga mitos. Kadang bener, kadang enggak. Misteri yang pertama dialami oleh beberapa pendaki yang dibentuk menjadi satu kelompok. Nah, kelompok ini berasal dari kota Madiun. Mereka adalah anak-anak muda pecinta lingkungan. Jadi kelompok ini melakukan pendakian dengan cara membawa seekor anjing untuk berjaga-jaga agar mereka terhindar dari binatang buas. Nah, saat mereka melakukan perjalanan atau pendakian, mereka bertemulah dengan seorang wanita pendaki. Dia sendirian dan dia berkata, aku ingin melakukan pendakian dan menuju ke puncak Mahameru, tetapi aku sendirian. Akhirnya mereka berlima berinisiatiflah mengajak wanita tersebut bergabung dengan kelompok mereka. Nah, saat mereka melakukan pendakian, sampailah mereka di sebuah pos pemberhentian. Mohon maaf banget, ada sedikit berisik-berisik. Tetangga aku lagi benerin rumah. Oke, lanjut. Jadi saat mereka melakukan pendakian, mereka sampailah di sebuah pos pemberhentian. Dan saat itu juga malam hampir tiba, akhirnya mereka membangunlah sebuah tenda untuk mereka beristirahat. Setelah mereka membangun sebuah tenda, mereka akhirnya beristirahat. Tetapi nggak semuanya beristirahat guys. Jadi ya bergilir gitu loh, ada yang menjaga, ada yang istirahat. Untuk yang menjaga pertama, dia ditemani oleh anjingnya tadi untuk menjaga mereka dari binatang buas. Pada saat dia menjaga, dia melihat wanita yang dia temuin tadi itu keluar dari tenda dan berjalan menuju ke hutan sendirian. Nah, karena dia khawatir, akhirnya dia mengikutilah wanita tersebut. Pada saat dia mengikuti wanita tersebut, dia kehilangan jejak dan dia berusaha untuk mencari wanita yang tadi. Nah, karena dia panik, akhirnya dia memanggillah teman-temannya yang berada di tenda tadi, dan mereka berlima pun mencari wanita tersebut. Karena malam semakin larut, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari wanita ini pada saat pagi hari aja. Pagi pun tiba, akhirnya mereka meneruskan untuk mencari wanita tersebut. Nah, mereka membagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama mencari ke dasar jurang Gunung Semeru, dan kelompok pertama itu melihat sebuah ransel ataupun tas milik wanita yang hilang tadi malam. Mereka pun hendak mengambil tas tersebut, dan tiba-tiba mereka kaget karena melihat jasad wanita yang mereka cari itu dengan keadaan sudah membusuk.
Mereka akhirnya melaporkan hal tersebut kepada tim SAR yang bertugas di Gunung Semeru pada saat hari itu, dan tim SAR pun kaget ketika mendengar cerita dari kelompok ini bahwa wanita tersebut melakukan pendakian bersama mereka pada saat kemarin hari. Mereka berlima pun kaget terheran-heran ketika mendengarkan cerita dari petugas ini bahwasanya wanita ini dicari selama 1 bulan lamanya dan belum ketemukan jejaknya. Pertanyaan gue adalah, siapa yang ikut mereka pada saat melakukan pendakian? Misteri yang kedua adalah misteri tentang Badipo. Nah guys, Badipo ini adalah seorang guru kunci di Gunung Semeru. Just info aja untuk kalian semuanya, jadi guru kunci di sebuah gunung adalah sosok seseorang yang dipercaya bisa berkomunikasi langsung dengan sang gunung. Jadi sang guru kunci ini akan memberikan informasi kepada masyarakat ketika gunung tersebut akan meletus ataupun gunung tersebut akan mengeluarkan sebuah bencana ataupun akan terjadi bencana di gunung tersebut. Jadi Badipo ini dipercaya oleh masyarakat sebagai guru kunci di Gunung Semeru dan beliau sudah meninggal. Jadi ada sebuah pesan dari Badipo untuk masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Semeru. Jadi pesannya adalah, ketika Gunung Semeru meletus, larilah menuju ke sungai, jangan lari ke Gunung Sawur. Karena ketika kalian lari ke Gunung Sawur, itu akan sangat berbahaya. Misteri yang selanjutnya adalah patung Argopodo. Nah, patung Argopodo ini memiliki arti adalah 2 penjaga ataupun 2 prajurit. Masyarakat percaya bahwa patung Argopodo ini adalah jelmaan dari 2 prajurit kerajaan Majapahit yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Semeru. Jadi patung ini adalah patung gaib yang hanya dilihat oleh beberapa orang ataupun orang yang memiliki indera keenam. Ada beberapa informasi tentang para pendaki yang sudah pernah melihat patung ini. Jadi ada yang melihat dengan keadaan patung ini berukuran kecil ataupun ada yang melihat dengan keadaan patung ini berukuran sangat besar. Misteri yang terakhir adalah ikan mas Ranung Kumbolo. Nah guys, ikan mas Ranung Kumbolo adalah sebuah ikan mas yang terletak ataupun tinggal di sebuah danau di Gunung Semeru. Dan ikan mas ini dipercaya oleh masyarakat sebagai seorang titisan dewi penjaga yang menjaga Ranung Kumbolo. Bagi masyarakat ataupun para pendaki dilarang keras untuk mengusik keberadaannya ataupun untuk memancing ikan tersebut, apalagi memakannya. Karena ketika hal itu terjadi, maka dipercaya oleh masyarakat tersebut, orang tersebut akan mengalami sial dalam hidupnya. Jadi itu adalah beberapa kisah misteri yang terdapat di Gunung Semeru. Nah, jadi setiap tempat di Indonesia tentunya memiliki peraturannya masing-masing. Dan kita ketika datang tersebut kan kita sebagai pendatang, kita wajib banget untuk menghargai peraturan-peraturan yang sudah mereka buat. Just info aja, setiap peraturan yang mereka buat itu tentunya untuk kebaikan diri kita maupun kebaikan untuk lingkungan tersebut. Seperti halnya, kita dilarang untuk memancing ikan Ranung Kumbolo. Nah, kita ambil positifnya aja, mungkin agar habitatnya itu tidak terusik. Dan untuk video kali ini sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian ingin request sesuatu yang ingin aku bahas di next video selanjutnya, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan untuk kalian pokoknya yang sudah subscribe channel untuk info Mas Dedi, aku mau ucapin terima kasih banyak. Sebanyak-banyaknya, pokoknya banyak. Dan untuk video kali ini kalau misalnya ada kesalahan, aku mau minta maaf untuk kalian karena aku juga manusia biasa. Aku bukan manusia sempurna, asik. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di info Mas Dedi selanjutnya. Arigatou gozaimasu, terima kasih, bye-bye.